Damai sejahtera dan kasih karunia Kristus menyertai kita semua, warga kerajaan Allah. Suatu hari Yesus diuji untuk menjebak dia. Yang menyuruh orang Farisi. Mereka bermusuhan dengan orang Herodion, orang Herodiani. Tetapi pengikut dan pengagum dan penjilat daripada Herodes. Tapi untuk menjebak Yesus mereka bersama-sama. Dan mereka menanyakan suatu pertanyaan yang merupakan bola pelintir, bola susah. Menurut kamu apa dibolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Sebelumnya mereka manggil dia guru yang baik. Hati-hati kalau ada orang memuji saudara. Mungkin mau pinjam uang atau apa. Dan firman Allah mengatakan, apa boleh membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan susah. Orang Yahudi tentu saja benci kepada pemungut cukai yang menjadi kolaborator, menjadi pengikut daripada Romawi ya. Dan mengkhianati bangsanya sendiri. Kalau dia bilang ya silakan ya boleh. Kalau enggak ya enggak usah. Apa yang terjadi? Yesus tahu kejahatan hati mereka. Mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik? Ya. Tunjukkan padaku mata uang untuk pajak tunai mengeluarkan. Mata uang tentu saja mata uang Romawi ya waktu itu. Ini gambar dan superscription siapa, tulisan siapa. Dan satu gambarnya ya Kaisar Tiberius ya. Mereka berkata, ya gambar dan tulisan Kaisar. Dan jawab Yesus, berikan pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar. Itu adalah pajak ya, dan cukai. Dan kepada Allah, apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Selain daripada hati kita, karena itu banyak sekali orang menentang persepuluhan. Kalau orang berkata, saya tanya rabi-rabi, tidak ada lain memberikan persepuluhan. Iya kan sekarang sudah tidak ada bait Allah. Jangankan persepuluhan, korban harian pun tidak ada. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa persepuluhan itu adalah, pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Untuk membangun jalan, untuk memelihara gedung-gedung pemerintah, membayar pegawai negeri. Saudaraku, persepuluhan itu sebagai bentuk daripada pajak kerajaan Allah. Karena itu saudaraku, Yesus berkata, berikan kepada Kaisar. Kaisar ya, yang kamu wajib berikan dan berikan kepada Allah. Yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang pertama-tama harus diberikan pada Tuhan adalah tubuh kita, Roma 12 ya. Itu adalah ibadah kita yang patut, ibadah kita yang pantas, ibadah kita yang seharusnya. Dalam hidup saya ya seringkali orang itu tanya tidak untuk mencari tahu, tetapi untuk menjebak. Tidak apa-apa. Kesempatan apapun rencananya, nama Kristus diberitakan. Mereka semua terdiam dan meninggalkan Yesus. Saudara, berikan kepada Tuhan nomor satu. Yang menjadi bagian Tuhan. Serahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan pada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Dan sejak saya serahkan hidup saya, maka uang itu jadi masalah kecil. Sebagai hamba Tuhan saya tetap membayar pajak pada pemerintah. Dan tentu saja saya dahulukan yang kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan saudara. Ya, kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga sama sekali tidak hitung-hitungan dengan kita. To God be the glory. To God be the honor. Dan juga persembahan tubuh kita. God bless you. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom warga kerajaan. Shalom. Saya percaya setiap kita ada di tempat ini hanya untuk meninggikan Dia, amin. Sebab tidak ada Tuhan yang seperti Dia, tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia layak terima segala penghormatan. Yesus, Engkau kami tinggikan pada pagi hari ini. Sebab Engkau Allah yang hidup, yang layak terima segala kemuliaan, kemasyuran dan kejayaan, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh tidak ada Tuhan yang seperti-Mu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari jemaat katakan, kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari jemaat katakan, kami kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Pujian bagimu, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
kejayaan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Perbuatan tangan-Mu terlalu dahsyat dan ajaib atas bangsa dan kota kami Jember Tuhan. Sampai bangsa dan kota ini boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Setiap janji-janji Tuhan boleh dinikmati oleh penduduk bangsa dan kota ini. Kami tahu tangan Allah yang perkasa yang bernama Yesus, yang sudah memberkati, terus memberkati sampai Indonesia, sampai Jember boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemerintahan yang hebat yang telah Tuhan pakai, boleh bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah hikmat Tuhan terus Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan mereka. Roh takut akan Allah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi keputusan mereka, kami tahu itu keputusannya surga, sehingga yang terbaik boleh terjadi atas bangsa dan kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tanah yang sudah diberkati, untuk udara yang sudah dipulihkan, air yang sudah diberkati, ekonomi yang sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia, atas Jember, sama seperti dalam kerajaan surga. Kami bersepakat memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga gembala yang kami kasihi, Pastor Benny dan istri. Kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, urapan Allah terus Tuhan berikan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan dimanapun Tuhan utus mereka, tanda-tanda heran, mujizat demi mujizat menyertai setiap pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, kerajaan Allah semakin diperluas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Allah yang hebat, Allah yang sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup setiap kami, yang siap untuk meninggikan Dia lebih dahsyat. Mari sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia Allah yang hebat, amin. Pekerjaannya terlalu ajaib buat setiap kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
sembah Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kita boleh senada dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Roh yang bersama-sama katakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan matamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib, layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Yesus Tuhan, karya-Mu sungguh
Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Anugerah-Mu sungguh mempesona kami. Betapa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dunia boleh pandang hina kami, dunia boleh mencemooh kami, dunia boleh menolak kami, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kami. Tuhan selalu ingin mengangkat kami.
Tuhan ingin selalu kami dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kami berharga Tuhan. Kami sangat bersyukur kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Hiralaba, shikaralaba. Terima kasih. Berfirmanlah bagi kami. Kami mau membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya bisa ada di Rock Jember. Bagi saya itu anugerah. Itu adalah sebuah kehormatan. Ya, saya ada hari ini. Ya, semua seizin Tuhan. Sempat kemarin saya kejetit ya. Sakit sekali. Istri saya bilang, udah gak usah berangkat katanya. Tapi ya, puji Tuhan, tadi malam saya pasang tempel koyok kiri kanan, minum obat. Ya hari ini kalau bisa enakan semua kebaikan Tuhan. Bagi saya melayani itu sebuah kehormatan dan sebuah kesempatan yang harus benar-benar kita hargai. Ya, kita akan buka satu perenungan firman pada pagi hari ini. Kalau bicara Christ likeness, bicara serupa dengan gambaran Kristus, itu mudah apa mudah? Apa sulit? Banyak orang bilang, gak mudah Pak. Kita masih hidup di dunia. Kita masih ingin menikmati dunia. Benar. Nikmatilah dunia. Nikmatilah segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Tetapi hendaklah segala sesuatu itu kita harus punya penguasaan diri. Kita harus punya kontrol. Kalau enggak hidup kita enggak karu-karuan. Yakin hidup kita akan keluar daripada kebenaran. Bahkan hidup kita tuh enggak ada nilainya lagi ketika kita mengikuti apa maunya dunia. Tetapi kabar baiknya Kristus hadir dan Dia ada di dalam saudara dan saya. Dan Dia selalu setia bersama-sama dengan kita. Ya, kita buka. Yang pertama, kita baca sama-sama, saya yang ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil 29, 30 kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, ayat 29. Kita baca sama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Katakan amin. Bukankah kita orang-orang yang sudah ditentukan sejak semula? Katakan amin. Ya, kalau kita bicara Roma ini, Paulus sesungguhnya sedang ingin menceritakan bahwa kondisi saat itu sedang tidak baik-baik. Kondisi saat itu sesungguhnya banyak penderitaan. Manusia dikuasai dosa kedagingan. Apalagi hilang pengharapan. Bukankah itu juga yang kita alami hari-hari ini? Gak terkecuali banyak orang Kristen yang juga mengalami penderitaan. Aku udah hidup benar kok menderita. Aku sudah berusaha mengikuti apa yang Tuhan mau. Tetapi kenapa kedaginganku kuat sekali? Pak Pendeta, kenapa aku sekali sering jatuh? Aku ini lemah. Dan bahkan anak-anak muda sering kehilangan pengharapan. Aku gak tahu masa depanku seperti apa. Keluargaku seperti ini, seperti yang gak ada pengharapan. Kondisi-kondisi yang kualami sepertinya udah gak ada lagi pengharapan. Bukankah itu yang juga kita alami hari-hari ini? Dan kitab Roma ini mengingatkan kita. Dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan sampai kepada nanti.
sebelum kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, selalu ada penderitaan. Selalu ada keinginan untuk berbuat dosa. Selalu ada. Kita ini belum diangkat. Kita ini belum sempurna, tetapi dalam proses terus dijadikan sempurna seperti Dia yang sempurna. Bahkan seringkali kita kecewa, hilang pengharapan. Kita seperti apa ya? Gak lagi sanggup untuk menjalani hidup ini. Saya pernah ngalami, pingin mati aja. Pingin cepat-cepat Tuhan, aku ingin kembali bersama denganmu. Benar? Apa sini ada yang mau kembali? Ada yang sudah bosan hidup di dunia? Atau ada yang merasa, Tuhan aku gak ada arti. Tetapi gini, kematian itu bukan sebuah solusi. Tetapi proses ketika kita jalani, ketika kita nikmati sebuah proses itu, maka proses itu yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Karena kalau bicara kekristenan itu bicara proses. Gak ada orang Kristen tuh hidupnya ya enak, nyaman, selalu sukacita gak ada masalah. Gak ada. Saya pastikan Bapak Gembala saudara di tempat ini juga punya masalah. Iya. Saya yakinkan juga Bapak Gembala saudara di sini juga pernah stres. Tetapi dia gak stres berkepanjangan. Kalau stres berkepanjangan berarti apa? Bukan saya ya, yang katakan jemaat di sini. Haleluya. Ya karena itu kekristenan itu bicara proses. Proses seumur hidup kita. Proses yang dimana kita ini sedang dibawa semakin hari semakin disempurnakan dan semakin dipermuliakan bersama dengan Kristus. Karena itu gak boleh lemah kita. Hari ini kita ingin belajar apa itu Christ likeness itu sendiri. Lumayan panas. Haleluya. Oke. Allah yang kita sembah adalah Allah solusi. Ini pertanyaannya. Ketika kita menghadapi masalah, Allah bukannya tidak mau menolong kita, tetapi kita yang keluar dari kehendak rencana Dia. Kita kompromi dengan dunia. Bukankah seperti itu? Kita di sini bisa, oh haleluya, aku kuat, aku diberkati. Begitu keluar dari gereja ini, masalah datang. Masalah bertubi-tubi, kita lupa firman Tuhan. Kita pakai cara kita sendiri untuk menyelesaikannya. Allah bukannya gak baik dengan kita. Bukannya gak setia. Allah selalu setia dan Dialah solusi bagi setiap permasalahan kita. Yang jadi masalah kita, Allah tidak suka ada kompromi dengan dunia sebab Ia Allah yang kudus dan cemburu. Ulangan 4 ayat 24 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Karena itu gak usah khawatir. Allah kita setia. Allah itu sumber solusi. Walaupun perjalanan kekristenan kita selalu ada tantangan, ada masalah, ada penderitaan, tetapi Allah yang setia itu selalu ada bersama dengan kita. Dia berikan solusi jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Gak usah khawatir. Dan jangan gentar untuk menghadapi situasi di luar saat ini. Bagaimana cara kita bisa menang dan kuat menghadapi situasi dunia saat ini yang seperti dia katakan tadi. Banyak penderitaan. Banyak tekanan. Banyak masalah-masalah yang semakin hari semakin kalau kita rasakan zaman semakin baik gak?
di depan kita. Kondisi ekonomi semakin baik. Hari ini beras 70.000. Wah, ya kan? Haleluya. Ada di sini yang nggak makan? Oh, puji Tuhan, berarti diberkati semua ya. Ya, semuanya kondisi bukannya semakin baik. Yang kita lihat semakin hari semakin tidak baik. Tetapi satu yang ingin saya sampaikan, Allah yang kita sembah, Allah yang selalu baik bagi kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kita bisa menang dan kuat menghadapi situasi dunia saat ini? Gak lain gini, Max Lucado kata gini, Allah mengasihimu apa adanya. Benar ya? Kita yang dulunya berbuat dosa, kita yang dulunya pemarah, kita mungkin yang dulunya suka bohongin orang, tipu orang. Ketika kita katakan Tuhan, aku terima Engkau, Dia mengasihi kita apa adanya. Dia enggak lihat siapa saudara. Tetapi Ia menolak membiarkan Anda seperti itu. Amin. Ia ingin agar Anda menjadi persis atau serupa gambaran dengan Yesus. Artinya Dia mau saudara berubah. Yang dulunya suka amukan, marah, yang dulunya suka berbuat hal-hal yang tidak baik, Dia mau saudara berubah ketika saudara katakan, Tuhan, aku terima Engkau. Dan Dia hidup di dalam diri saudara. Artinya untuk menghadapi apa yang ada di depan kita, kita harus menjadi serupa gambaran Kristus. Amin. Haleluya. Christ likeness ini nggak mudah. Tadi ada proses, ada Kristus. Kita dimatikan keinginan kita, dimatikan ego kita, dimatikan semuanya hal-hal kecenderungan kita ingin berbuat dosa, pembentukan karakter kita, penderitaan daging kita, dan penyerahan total kita hanya kepada Dia. Nggak mudah untuk kita jalani. Banyak yang saya tanya, mudah nggak kamu untuk menjadi seperti Kristus? Nggak mudah, Pak. Bahkan ada satu jemaat kita, dia kata gini, mustahil, Pak. Selagi masih hidup di dalam daging, kita pasti kecenderungannya mau keluar dari kehendak Tuhan. Benar ya? Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, mustahil. Gak akan bisa. Karena itu saya bilang gini, tujuan proses itu adalah perubahan karakter. Artinya gini, kalau kita bilang kita mau terima Yesus, Yesus itu ada dalam kita, makanya Yesus itu harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Paulus di dalam suratan Galatia gini, hidupku bukan aku lagi. Tetapi dia bilang apa? Hidupku adalah Kristus. Bagaimana kita bisa menerjemahkan Christ likeness? Tuhan ada di dalamku dan aku di dalam Dia. Simpel Bapak Ibu. Hidupi firman. Hidupi firman. Bagaimana Pak hidup dengan firman? Siapa di sini yang suka baca firman? Saya ulangi, para pekerja, siapa yang setiap hari baca firman? Siapa yang gak pernah baca firman? Atau siapa yang gak ngerti bahasa Indonesia? Firman adalah Allah sendiri. Saya ulangi ya, firman adalah Allah sendiri.
Kalau orang yang sudah nggak suka baca firman, sesungguhnya dia sedang menarik Allah keluar dari dalam diri dia. Saya ulangi. Firman adalah Allah sendiri. Kita bilang Tuhan, aku terima Engkau sebagai firman yang hidup. Kuserahkan hidupku. Seperti Rasul Paulus katakan di surat Galatia, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Kalau kita nggak suka baca firman, sesungguhnya kita sedang menarik Kristus keluar dari diri kita. Dan kita hidup tanpa Kristus. Kenapa orang Kristen bisa lemah? Karena nggak hidup firman. Kenapa orang Kristen bisa hilang pengharapan? Karena nggak rajin baca firman. Kenapa orang Kristen bisa kecewa? Karena nggak merenungkan firman. Kenapa orang Kristen bisa hilang pengharapan? Karena firman nggak ada dalam hidupnya. Dia hanya beragama Kristen. Halo? Saya waktu renungkan ini juga menampar saya. Kalau saya lalai baca firman, sesungguhnya saya sedang berusaha untuk Kristus keluar dari hidup saya. Sehari saja kita tanpa firman, sesungguhnya kita sedang menyerumuskan diri kita sendiri untuk hidup di dalam kedagingan. Firman adalah solusi, tadi dikatakan. Allah adalah solusi. Kalau kita nggak suka solusi yang Tuhan berikan atau dirinya sendiri melalui firman yang hidup, sesungguhnya kita tidak akan pernah hidup berkemenangan. Kita akan jadi orang yang gagal, orang yang kalah, orang yang mengandalkan logika, kekuatan sendiri, kekuatan kepintaran kita sendiri. Atau mungkin, oh aku kaya kok, aku gak perlu Tuhan. Aku punya segala-galanya. Hartaku gak akan habis sampai 7 turunan, aku gak perlu Tuhan. Siapa bilang kalau hari ini Tuhan katakan selesai. Segala sesuatu adalah punya Tuhan. Gak bisa kita andalkan dengan kondisi-kondisi dunia saat ini. Kita harus mengandalkan firman. Bicara Christ likeness, bicara serupa, banyak orang bilang, Pak, saya sudah serupa Kristus loh. Saya katakan, ya kamu serupa, tetapi tidak segambar. Ketika saya terima Kristus, saya mengundang Kristus masuk, orang melihat saya menjadi orang Kristen. Dia baru melihat serupa. Dia hanya baru melihat gambar luarnya saja. Tetapi bicara gambaran adalah di mana Kristus yang kita hidupi, itu kita terjemahkan dalam setiap, kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang merasakan Kristus ada dan hadir dalam hidup kita. Itu perbedaannya. Karena itu saya katakan bahwa kita harus benar-benar serupa dengan gambaran. Bukannya sekedar serupa. Ada sesuatu yang kalau ilustrasinya kita gambarkan dalam hidup kita, dan orang melihat, dan orang merasakan, dan orang diberkati oleh karena kita menerjemahkan Kristus, bukannya sekedar rupanya saja. Haleluya. Christ likeness bicara proses, bicara krisis, bicara pembentukan, penderitaan, dan penyerahan. Kenapa Yesus harus menderita? Kenapa dia harus jalani Via Dolorosa? Kenapa? Karena dia sedang mengajarkan kita bahwa ikut Yesus harus pikul salib dan harus menderita untuk sampai kepada kemuliaan. Dia Tuhan loh. Kenapa dia harus menjalani penderitaan? Dia kasih pesan kepada kita. Kalau kamu ikut aku, dihianati itu biasa. Kalau kamu ikut aku, tidak dihargai orang, diludahi orang, itu biasa. Kalau kamu ikut aku,
Dicurangi orang itu biasa. Ditolak orang itu biasa. Karena aku sudah mati buat kamu dan mengambil semua penderitaanmu dan lunas di atas kayu salib. Aku bayar semuanya bagi kamu. Dia berikan contoh buat kita semua. Christ likeness bicara proses, krisis, pembentukan, penderitaan, dan penyerahan. Kita lanjut. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus? Yang pertama, holiness. Kita harus mengenal kekudusannya. Ibrani 12 ayat 14 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Gampang gak hidup kudus? Mengenal kekudusan. Allah itu kudus. Allah yang kita sembah itu kudus. Karena itu kita harus kudus. Tetapi gak mudah. Banyak orang bilang katakan, Pak gak mudah hidup kudus. Iya, gak mudah. Kalau kita gak menyertakan Tuhan yang kudus itu yang ada dalam kita. Karena itu yang tadi kuncinya. Bergaulah erat dengan yang kudus. Masuklah sesering mungkin untuk mengalami keintiman di dalam ruang Maha Kudus bersama dengan Dia. Baca firman. Untuk menjadi holy, maka harus ada keintiman. Tidak cukup hanya kita ke gereja hari Minggu. Tetapi kita benar-benar harus mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang kudus itu. Karena itu kita harus bergaul intim dengan Dia. Bapak Ibu bagaimana bisa mengenal gembala saudara kalau Bapak Ibu gak pernah ada waktu dengan gembala saudara? Sama seperti kita juga, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan kita kalau kita tidak hidup di dalam firman dan kita tidak dekat dan intim bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Holiness. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, kita harus mengenal kekudusannya. Karena itu berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ketika kita bertemu dengan yang kudus, ketika kita intim dengan Dia, maka segala yang baik itu, segala yang mulia itu, segala yang kudus itu, yang akan menyertai kita untuk kita bisa selalu menjaga hidup kita. Yang kedua, kita harus mengenal kasih-Nya. Kita baca sama-sama sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 7, 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tadi tentang holiness. Mengasihi. Banyak orang hidup, ya ini dari pengalaman saya konseling. Ya saya mengasihi Tuhan. Ya saya mengasihi suami saya. Saya mengasihi. Tetapi ketika saya tanya lagi, kamu sungguh mengasihi suamimu? Pernah gak suamimu buat sebuah kesalahan yang menyakitkan hatimu? Terus dia jawab gini, pernah, ya tapi saya sudah lupakan. Ya. Ini sering saya temukan. Tapi saya udah lupakan. Apakah kamu sungguh-sungguh mengampuni dan mau memaafkan suamimu? Terdiam. Maaf ya, ini bicara sebuah perselingkuhan yang terjadi.
Mudah nggak bagi seorang istri untuk mengampuni ketika suaminya mungkin nggak setia? Suaminya berbuat sesuatu yang sangat mengecewakan. Tetapi karena dia di dalam Kristus, dia harus mengampuni, dia harus mengasihi. Ya, secara dilihat kasat mata, ya dia udah beres gitu. Tetapi ketika kita lebih dalam gali lagi, sesungguhnya yaitu dia belum bisa melupakan trauma ataupun yang pernah dia alami. Itu belum mengampuni. Belum mengampuni. Karena itu kita harus benar-benar mengenal kasih Kristus. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus itu, walaupun kita disakiti, kita harus bisa mengampuni dan melupakan. Nggak mudah. Kita harus bisa mengampuni dan melupakan. Dan pada satu titik, seorang sahabat saya, dulu dia ketika kami bilang kamu panggilannya sebagai hamba Tuhan. Waktu itu dia menolak. Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang hidup dalam dosa. Luar biasa. Dia dikegerakan doa. Maaf ya. Secara kasat mata rohani sekali. Dia ada di kegerakan doa. Luar biasa. Tetapi saya mengetahuinya gini. Waktu dia naik mimbar, dia khotbah, tiba-tiba hadirat Tuhan mundur. Sang istri, kalau waktu itu dia tidak bisa mengampuni suaminya, tuntas, lunas, maka suaminya ini tidak akan pernah bertobat. Ini luar biasa. Setelah kasus itu terbongkar, tahu apa yang istrinya lakukan? Tidak pernah dari mulut sang istri, walaupun suaminya sudah jatuh, dia menjelekkan suaminya. Saya ulangi ya, ini kisah nyata. Gak apa-apa, teman saya ini udah almarhum. Nanti saya ya, gak apa-apa. Jadi aman. Udah waktunya saya ceritakan. Karena gak banyak yang tahu. Ya, karena dekat saya. Ini tentang mengenal kasih. Ketika sang istri, maaf ya, ini suaminya sudah tinggal, waktu dia kerja di bank, tinggal dengan wanita lain di luar kota. Ya. Seorang pendoa. Luar biasa. Tetapi kita sini nggak ada yang sempurna ya, haleluya, termasuk yang bicara. Saya sedang saksikan ini tentang istri yang luar biasa, tentang kasih. Dia mengenal kasih, dia mengenal kekudusan. Dia tahu suaminya jatuh, tetapi dia tidak pernah cerita kejelekan suaminya. Dia mengasihi sepenuhnya. Dia hidup kudus sepenuhnya, dia jaga mulut hatinya. Dampak dari apa yang dia kerjakan, suaminya bertobat. Jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Dan dia terima panggilan yang pernah kita katakan bahwa kamu jadi hamba Tuhan. Awalnya dia, endingnya adalah kehancuran. Tetapi oleh karena sang istri yang mengenal siapa itu Kristus, yang mau hidup serupa dan segambar di dalam holiness dan kasih. Dia tidak menceritakan kejelekan apapun suaminya bertobat, dipulihkan. Tahu ketika dia mengakhiri pertandingan, sebelum dia meninggal, dengan kondisi sakit dia masih baptis orang.
ketika dia meninggal, yang datang, dia itu lebih daripada hamba Tuhan besar. Begitu banyak orang datang saat dia dipanggil Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia dimenangkan oleh karena perbuatan istri. Coba istrinya, wah, saya yakin nggak akan pernah bertobat. Kalau hari ini pasangan berbuat kesalahan, jangan menceritakan. Jangan ceritakan kejelekan pasanganmu. Bawa di dalam ruang kudus holiness. Kasihi dia. Itu yang dilakukan oleh sang istri. Hari ini istrinya menggantikan suaminya mengembalakan. Legacy. Pemulihan. Dia punya 2 anak. Diberkati Tuhan. Melayani Tuhan semua. Dosa orang tuanya sudah Tuhan ambil. Tebus lunas. Yang ketiga. Kalau yang 3 pasti suka, wah poin terakhir ini. Ya, biasanya kan gitu kan. Kalau ada yang 7 poin, bilang hamba Tuhan ya bertobatlah kau. Ya, 3 cukup. Ya, menjadi serupa dan segala dengan Kristus, kita harus mengenal apa? Obedient, ketaatannya. Roma 5:19 katakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Bukankah kita semua orang berdosa? Ada sini orang berdosa? Ada sini orang berdosa? Siapa sini orang berdosa? Siapa sini orang berdosa? Masih berdosa? Udah ditebus. Kejebak. Ya. Kita ini sudah ditebus, Bapak Ibu. Kita dulu orang yang berdosa, kita hari ini sudah ditebus. Tetapi kita masih bisa jatuh dalam dosa kalau kita nggak berjaga-jaga. Lihat, ya kita udah ditebus ya. Oke. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar, yaitu Yesus. Dia taat. Siapa kita yang hari ini beribadah? Siapa saya yang hari ini berdiri? Oleh ketaatan, oleh satu kasih daripada Tuhan, dia rela untuk menderita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus kenal ketaatan. Dia taat menderita. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami penderitaan, kalau Bapak Ibu hari ini mengalami masalah di dalam rumah tangga, kalau Bapak Ibu mengalami tekanan-tekanan apapun hari ini, dia sudah beritahu bahwa itu akan terjadi. Taat saja, pandang salib, pikul salib, maka kemuliaan akan ada dalam hidupmu. Sampai kapanpun kita harus menderita oleh akibat apa? Dosa Adam. Tetapi ada kepastian kemenangan oleh karena Kristus yang sudah menderita bagi kita semua. Karena itu jangan tanggung-tanggung. Kalau bicara Christ likeness, jangan hanya sekedar serupa, tetapi segambaran dengan dia. Terjemahkan Kristus sungguh nyata dalam hidup saudara melalui perkataan, pikiran saudara, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara hidupi, biarlah orang melihat Kristus nyata. Bukannya kiasan. Kita sedang tidak bermain agama, tetapi kita ingin menjadi murid. Kita ingin menjadi serupa gambaran Kristus. Artinya Kristus benar-benar mengambil alih hidup kita. Seperti kata Rasul Paulus dalam suratannya tadi di Galatia. Hidup kita bukan kita lagi, Kristus. Hidup kita bukan kita lagi, Kristus. Maka kita akan melihat hari-hari baik. Dan kita akan melihat janji dari Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita.
kesimpulan. Ini yang saya suka ya, Francis Frangipane mengatakan gini, ketika kita berfokus untuk menjadi serupa dan segambar seperti Kristus, maka kebangunan rohani yang sebenarnya telah terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan sekedar hanya menyelamatkan umat manusia. Tujuan utama Yesus adalah untuk membawa umat manusia ke dalam kemuliaannya, yaitu revival. Atau untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kita enggak sekedar menerima Yesus. Kita harus benar-benar menjadi serupa. Dan gambaran Kristus itu harus benar muncul dalam pribadi dan kehidupan kita. Saya undang makin berdiri, Pak Musik. Saya tutup. Baik, kita baca sama-sama. Tiga, 2, 1. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Gak ada tawar-menawar. Mudah, gak mudah. Yang tadi saya katakan, baca firman. Baca firman, hidupi firman. Firman itu Tuhan sendiri. Firman itu pribadi Dia. Ketika saudara, Bapak Ibu di tempat ini gak baca firman, sesungguhnya saudara sedang meninggalkan Kristus. Sehari saja saudara bisa jatuh. Tetapi kalau ini menjadi kesukaan setiap hari, maka firman yang akan mengawal hidup saudara dan saya. Satu kisah, waktu itu ada seorang anak muda, lahir dari keluarga yang mapan, bahagia, orang tua baik-baik. Tetapi dari usia kecil, kelas 5 SD, dia sudah kena narkoba. Perhatian ya, untuk orang tua. Kelas 5 SD, pergaulannya sudah nggak baik. Minum-minum, makan obat, daftar yang obat-obat terlarang, yang mungkin banyak hari-hari ini beredar di sekolah-sekolah anak-anak kita. Mungkin juga di lingkungan sekitar kita. Yang mudah didapat, murah. Dia bertumbuh dengan hal-hal yang tidak baik. Pornografi. Mengenali kehidupan malam sejak kecil. Kelas 6 SD loh Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap anak SD itu masih anak kecil. Enggak, orang tua harus waspada. Terjebak terus kuliah makin luar biasa. Segala jenis narkoba selalu ada dalam hidupnya, kemanapun. Hilang pengharapan. Iya, anak muda itu. Diusir dari keluarga, pernah hidup di jalanan, iya. Tetapi pada satu titik, Kristus hadir. Kristus memulihkan hidup anak muda itu. Yang tadinya hopeless, gak ada pengharapan, gak ada masa depan. Dia sempat bunuh diri, hampir mati. Udah masuk selang semua, ya. Gak ada pengharapan. Tetapi
Yesus terima kita apa adanya. Yesus datang masuk kehidupan anak muda itu. Tetapi ketika seorang yang hidupnya tidak baik-baik, apakah dunia bisa menerima? Ini kita renungkan. Enggak semudah itu. Dia hanya baru serupa Kristus waktu itu. Dia hanya baru Kristen, dibaptis, menggebu-gebu. Tetapi background dia seorang narkoba aktif. Maaf ya, narkoba itu pencuri. Tidak bisa dipercaya. Kalau habis uang, otaknya jahat. Ketika dia masuk gereja, apakah orang bisa menerimanya? Oh, aku kan udah serupa Kristus. Waktu itu orang masih jaga jarak kepada dia. Dia ingin cari kerja, gak mudah. Gak bisa dapatkan pekerjaan waktu itu. Karena dia belum menggambarkan rupa Kristus itu dalam hidupnya. Dia belum terjemahkan sungguh-sungguh. Sehingga orang belum melihat Kristus keluar dari hidupnya. Dia hanya baru rupa. Siapa orang itu? Orang itu ada di tempat ini sekarang. Kalau saya bilang waktu itu saya mau kecewa, kalau dilihat manusia yang menolak saya bertobat, yang takut akan saya bisa kecewa. Tetapi saya hanya pandang salib. Karena itu Bapak Ibu, dekat dengan Tuhan. Karena gereja juga gak bisa kasih solusi kita 100%. Enggak. Gereja adalah tempat kita berproses dan bertumbuh. Pandang dia. Kalau Bapak Ibu lihat manusia, kecewa. Manusia gak bisa 100% memenuhi keinginan kita, tetapi Tuhan bisa. Saya yang hilang pengharapan, anak kecil, anak muda tadi, hari ini ada berdiri di hadapan saya. Ketika saya bilang, Tuhan, kalau aku terima Engkau, aku ingin menerjemahkan Engkau, yaitu gambaranmu benar-benar aku ingin keluarkan dalam hidup, sehingga orang lihat Kristus benar-benar nyata. Aku bukan aku yang dulu, tetapi aku sedang menerjemahkan Kristus yang keluar untuk orang diberkati. Saya nggak tahu anak-anak muda, mungkin hari ini kalian mengalami satu tekanan yang berbeda, tetapi dengar, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Masa depan kalian itu luar biasa. Mari kita tutup mata kita. Hamba selesai berbicara bagi jemaatmu tempat ini. Biar mereka mengerti. Mereka tidak akan bisa menjadi serupa gambaranmu Tuhan, kalau mereka tidak suka firman. Biarlah hari ini, detik ini juga, Kau jamah hati mereka, sehingga mereka haus akan firman-Mu Tuhan. Sehingga keserupaan dengan gambar ilahi yang daripadamu benar-benar nyata dalam kehidupan setiap umat-Mu di Jember ini Tuhan. Yang lemah hari ini Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, apapun penyakit mereka. Keluarga yang ingin berpisah, hari ini juga kami patahkan di dalam nama Yesus. Ada rekonsiliasi, ada pemulihan. Anak-anak yang kecewa dengan orang tua, hari ini Kau pulihkan hatinya Tuhan. Kau pulihkan. Berkati jemaat tempat ini, berkati seluruh pekerjaan, berkati usaha pekerjaan mereka semua Tuhan Kau berkati. Biarlah keserupaan dengan gambaran yang sempurna itu boleh menjadi bagian hidup dan perjalanan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
akan diadakan pemberkatan nikah kudus antara Saudara Andrew Gunawan dan Maiselin Rajilia pada hari Sabtu 2 Desember 2023. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa maju berdoa untuk putra putrinya. Aku anak raja. Bagi yang ibadah secara online, bisa juga berdoa bagi anak-anaknya. Peluk anakmu, perkatakan kata-kata iman. Mari setiap jemaat ulurkan tanganmu untuk mendukung apa yang didoakan para orang tua. Tuhan, kami mengamenkan bersama jemaatmu di tempat ini apa yang didoakan oleh para orang tua Tuhan. Kami percaya itu terjadi Tuhan. Pada waktu mereka dididik dari kecil, cinta akan takut akan Engkau Tuhan, maka keserupaan itu terjadi buat anak-anak kami Tuhan. Keserupaan dengan Kristus itu terjadi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pada waktu mereka memiliki keserupaan dengan Engkau dan segambar dengan Engkau Tuhan, mereka adalah berkat bagi keluarga mereka, bagi lingkungan mereka, bahkan bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, support yang daripada kerajaan itu boleh ada dalam hidup anak-anak kami Tuhan. Hidup mereka diberkati, perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap anak-anak kami Tuhan. Sehingga mereka tumbuh kembang mereka terus diawasi oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan melalui anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Hanya bagi Engkau yang layak terima segala pujian kami. Bagi kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan baik, Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan pelihara hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun.
Terima kasih Tuhan. Biarlah keserupaan dengan gambar-Mu itu Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami akan pulang dan mari jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita angkat tangan kita. Pulanglah, bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada bersama denganmu. Tuhan akan menyertai-Mu. Tuhan akan menopang-Mu. Tuhan akan mengangkat engkau ketika engkau jatuh. Sebab tangannya tidak pernah lalai untuk memberkati-Mu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkati anak-anakmu. Diberkati usaha pekerjaanmu. Dan diberkati segala apapun yang kau rencangkan di musim-musim ke depan. Dan pulanglah, terimalah berkat. Berkat yang terutama, berkat yang kekal, berkat yang tidak akan pernah habis di sepanjang hidupmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.